Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeremy, saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Sistem Informasi. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Riset Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Jadi, judul yang akan saya bahas ini adalah Sistem Informasi, nilai mata kuliah, dan IPK berbasis desktop sederhana. Untuk ringkasan penelitiannya ini, jadi penelitian ini saya tulis dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi nilai mata kuliah mahasiswa yang dibuat dalam berbasis desktop yang fungsinya itu dapat membantu mahasiswa tersebut. Kemudian aplikasi ini dapat membackup data yang valid yang datanya itu dapat diartikan dari isi akad mahasiswa masing-masing kampus sehingga data ini menjadi backup dan nilainya itu valid dan benar. Kemudian sistem ini menghasilkan laporan nilai secara otomatis yang diartikan kita ketika menginput dalam sebuah sistem tersebut itu presentasinya sendiri sudah otomatis sesuai dengan nilai yang ada di kampusnya masing-masing. Jadi dalam pengembangan sistem informasi ini saya sendiri menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6 dan juga menggunakan database-nya itu menggunakan database Microsoft Access, yaitu database untuk tempat penyimpanan datanya. Data kuncinya di sini adalah sistem informasi, desktop, nilai Visual Basic 6, Microsoft Access dan juga database. Latar belakang. Jadi latar belakangnya ini perkuliahan dalam dunia pendidikan itu perkuliahan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk berkembang, mencari ilmu dan juga menaikkan satu tingkat manusia itu sendiri. Kemudian ketika manusia itu setelah menyelesaikannya sampai akhir, maka akan mendapatkan hasilnya itu yaitu sebuah gelar. Kemudian manusia ini dapat dikatakan mempunyai nilai yang berarti karena karena memiliki satu tingkat yaitu gelar misalnya seperti sarjana, diploma ataupun magister maupun dokter dan lainnya. Kemudian nilai perkuliahan ini menjadi salah satu hal yang penting dalam kelulusan, di mana karena setiap pendidikan itu mempunyai standarisasi kelulusannya masing-masing. Dalam hal ini saya membuat satu aplikasi yang bisa menjadi backup nilai mahasiswa itu sendiri. Kemudian aplikasi ini masih sederhana, jadi aplikasi ini terdapat seluruh nilai mata kuliah mahasiswa yang sudah diambil untuk di backupnya. Kemudian untuk sebelum adanya sistem ini sendiri, mata kuliah berbasis sistem ini sendiri pengolahan data dan penyimpanannya itu masih bisa dibilang manual, ya, bisa menggunakan Excel ataupun aplikasi lainnya. Kalau menggunakan Excel itu menggunakan perhitungan rumus yang ada di Excel seperti sum dan kali dan lain-lainnya. Kemudian hal ini mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam penginputan karena seperti yang tadi saya sebutkan pengin, perumusannya sendiri masih kita sendiri yang membuat dengan fungsi-fungsi di Excel tersebut. Sehingga mahasiswa itu dapat kesulitan mengolah data dan tidak sesuai dengan laporan nilai. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang. Dengan kemajuan teknologi, teknologi itu juga adalah salah satu hal yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Kemudian kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan keilmuan setiap orang. Kemudian setiap inovasi diciptakan untuk memberi manfaat positif bagi kehidupan manusia. Nah, positifnya itu di sini dapat dikatakan teknologi memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru untuk melakukan aktivitas manusia dalam kehidupan kesehariannya.
Kemudian sebagai salah satu kemajuan inovasi teknologi itu sendiri, salah satunya itu adalah manusia dapat membuat perhitungan dengan aplikasi yang cepat dan efektif yang dapat digunakan dalam permasalahan yang ada. Jadi untuk yang manual-manual itu bisa dibilang ditinggalkan oleh manusia seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem informasi yang digunakan dalam kampus, universitas ataupun institut dan setaranya, sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan aplikasi desktop yang diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam penginputan, pengolahan dan penyimpanan data nilai mahasiswa. Kemudian dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan saat penginputan data dan dapat memudahkan dalam menghasilkan laporan nilai yang lebih cepat dan akurat. Kemudian aplikasinya itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman VB6, Visual Basic 6, yaitu pemrograman visual dan lingkungan pengembangan terintegrasi IDE yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian bahasa ini digunakan sebagai aplikasi desktop berbasis Windows dan tentu saja sistem operasi yang digunakan oleh user sendiri itu harus menggunakan Windows. VB6 ini memiliki fitur-fitur seperti pembuatan antarmuka atau GUI, graphic user interface yang mudah dan cepat dengan dukungan untuk database dan kemampuan untuk membuat program atau aplikasi yang dapat berinteraksi. Aplikasi yang ini berinteraksi dengan aplikasi di luar sistem. Kemudian database-nya sendiri ini dapat dikatakan dengan aplikasi dengan Microsoft Access untuk merancang dan mengimplementasikan. Kemudian untuk tinjauan pustakanya itu sendiri, yang pertama itu saya mengambil dari pengembangan aplikasi sistem informasi nilai pada mata kuliah pemrograman berbasis objek di jurusan Sistem Informasi STT Terpadu Nurul Fikri. Jadi pembahasan ini pengembangan aplikasi sistem informasi nilai pada mata kuliah pemrograman berbasis objek di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Tujuannya dari penelitian ini juga untuk memberikan kemudahan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengakses informasi mata kuliah secara real time. Alasannya saya mengutip dari jurnal ini karena tema yang dibahas itu sesuai dengan apa yang saya buat, yaitu menggunakan pemrograman, bisa dibilang menggunakan pemrograman berbasis objek juga untuk menginput sebuah data nilai. Yang kedua adalah analisis sistem informasi nilai mahasiswa pada program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembahasannya analisis sistem informasi nilai mahasiswa pada program studi matematika di salah satu perguruan tinggi di Surakarta. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pencatatan dan analisis nilai mahasiswa dan memberikan akses yang mudah bagi dosen mahasiswa. Alasan saya mengambil jurnal ini karena dalam aplikasi nilai itu perlu menganalisa beberapa poin atau nilai yang dapat diterapkan oleh mahasiswa dengan konversi nilai huruf, yaitu nilai A, B, C, dan E. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah aplikasi sistem menggunakan informasi kepegawaian menggunakan Microsoft Access. Jadi saya mengambil ini karena dalam jurnal ini pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian menggunakan Microsoft Access. Alasannya saya mengambil jurnal ini karena pembahasan yang saya lakukan itu menggunakan database Microsoft Access. Kemudian untuk roadmap-nya sendiri di sini yang pertama itu untuk mulainya itu user itu perlu login aplikasi.
Kemudian setelah login itu, user itu dapat melihat data yang tersimpan di dalam database Microsoft Access. Kemudian juga user sendiri juga dapat menambahkan data yang user mau yang belum tersedia di dalam database. Akan tetapi jika data tersebut sudah ada, dia tidak akan menginput lagi. Kemudian akan muncul sebuah notif jika jika data tersebut itu telah tersedia dan diharapkan untuk user mengisi data yang belum tersedia. Fungsinya adalah agar 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 sebuah mata kuliah itu tidak terulang dua kali, maksudnya tidak terulang banyak sehingga dibuat seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ini user dapat mengubah data yang tersimpan di dalam database Microsoft Access itu sendiri. Dan yang terakhir, user juga dapat menghapus data yang tersimpan di dalam Microsoft Access database tersebut. Kemudian selesai. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya menggunakan diagram alir. Ya, itu mulai persiapan, kemudian melakukan persiapan, yaitu menentukan judul dan topik pembahasan yang akan dibuat oleh peneliti, kemudian juga ada pendahuluan dan studi literatur. Kemudian selanjutnya ada pengumpulan data dan penyelesaian masalah. Di sini ada perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, dan juga evaluasi. Dari pembahasan diagram alir itu, di sini ada pertama itu persiapan itu menentukan tema atau dan judul yang akan dibahas, yang akan disampaikan juga oleh saya sendiri sebagai penulis proposal. Yang kedua, itu adalah tahap studi literatur. Jadi pada tahapan ini adalah tahap pencarian referensi atau sumber-sumber yang terkait dengan topik yang akan saya bahas yang berguna untuk mendukung dalam penyusunan tugas pembuatan proposal. Sehingga referensi itu yang digunakan adalah jurnal dalam beberapa tahun terakhir yang datanya itu sudah pasti valid karena data valid itu adalah data ilmiah sebagai pendukung untuk penulisan proposal saya. Kemudian yang ketiga itu tahap pengumpulan data dan penyelesaian masalah. Di sini ada tahap pengumpulan data dengan pengumpulan data ini dengan perencanaan, analisis perancangan, penerapan dan evaluasi. Jadi poin yang pertama dari nomor 3 ini perencanaan, yaitu kita harus memahami dulu nih apa yang menjadi permasalahan oleh setiap masyarakat, kemudian dapat mengidentifikasi dengan mendefinisikan setiap perincian permasalahan tersebut dan apa kendalanya. Dan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dan apa saja yang dipakai atau apa yang digunakan dalam yang dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah analisis, yaitu masalah. Ada masalah, ada langkah penyelesaian yang telah disusun, kemudian dianalisis untuk mencari solusi yang tepat untuk diterapkan pada sistem. Kemudian perancangan. Dalam perancangannya ini saya membuat sebuah gambaran UML, itu membuat struktur basis data dan interface yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan. Kemudian untuk penerapan aplikasinya sendiri, saya menggunakan bahasa pemrograman, salah satu bahasa pemrograman yaitu Visual Basic, dan diimplementasikan untuk membuat aplikasi atau program tersebut. Kemudian untuk pengujiannya sendiri, saya menggunakan ujian testing
metode black box pada setiap akhir pembangunan sistem. Yang terakhir adalah jadwal. Yang pertama itu ada persiapan yang dimulai dari 30 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua itu adalah pendahuluan dan studi literatur mulai dari 2 Juni sampai 4 Juni. Dan yang terakhir itu adalah pengumpulan data dan penyelesaian masalah yang dimulai dari 5 Juni sampai 25 Juli. Dan ini ada beberapa daftar pustaka yang valid yang saya cantum dalam penelitian proposal ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.